Minasan konnichiwa, Musashi Nongoro Nasu desu. Baik, di video kali ini kita akan latihan sakubung lagi, tapi sedikit berbeda dengan sakubung sebelumnya. Kali ini saya hanya akan fokus pada materi anak kalimat saja, karena ini merupakan salah satu materi dasar yang bisa dibilang paling susah untuk dikuasai. Di bagian awal, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai teori anak kalimat, supaya kalian paham. Setelah itu baru kita latihan merangkai kalimat. Dan untuk latihannya sendiri, nanti kita akan mulai dari yang mudah dulu, kalimat-kalimat pendek. Baru di bagian akhir, mungkin agak sedikit susah, karena kalimatnya lebih panjang daripada sebelumnya. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai dengan materi tentang anak kalimat terlebih dahulu. Sebelumnya, ada dua hal penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum mempelajari anak kalimat. Yang pertama adalah harus paham konsep menerangkan diterangkan. Ini adalah konsep dasar ya dalam bahasa Jepang. Kalau teman-teman belum memahami konsep ini, akan kesulitan nanti ketika mempelajari anak kalimat. Jadi harus tahu dulu, menerangkan diterangkan dalam bahasa Jepang itu seperti apa. Di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa contoh, misalnya sepeda, kemudian sepeda baru dan berwarna merah, sepeda punya teman saya, sepeda punya kakak teman saya, sepeda punya teman kakak saya, dan juga sepeda yang saya pakai setiap hari. Jadi di kalimat-kalimat ini, ada bagian yang menerangkan, dan ada bagian yang diterangkan. Ketujuh kalimat ini kan ngomongin sepeda. Jadi yang diterangkan adalah sepeda. Kemudian bagian yang menerangkan ada di sebelah kanannya, yang saya kasih warna hijau dan kuning. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, posisi yang diterangkan itu ada di depan, baru di belakangnya bagian yang menerangkan. Nah, ini terbalik dengan bahasa Jepang. Kalau kita terjemahkan satu persatu, kurang lebih menjadi seperti ini. Pertama, untuk sepeda, dalam bahasa Jepang kan jitensha. Kemudian kalau sepeda baru, atarashi jitensha. Kemudian sepeda baru dan berwarna merah, atarashikute akai jitensha. Di sini ada dua kata sifat, atarashi dan akai. Kemudian sepeda punya teman saya, tomodachi no jitensha. Kalau watashinya mau disebutin juga boleh, watashi no tomodachi no jitensha. Kemudian sepeda punya kakak teman saya, tomodachi no oniisan no jitensha. Satu lagi, sepeda punya teman kakak saya, ani no tomodachi no jitensha. Jangan terbalik ya antara nomor 5 dan 6, kakak teman saya dengan teman kakak saya. Nah, di antara 6 kalimat ini, untuk yang nomor 2 dan 3, dia menggunakan kata sifat. Sedangkan yang nomor 4, 5, dan 6 menggunakan kata benda. Makanya ada partikel no. Karena fungsi partikel no itu kan untuk menghubungkan dua kata benda. Jadi sebelum mempelajari anak kalimat, teman-teman harus menguasai penggunaan kata sifat dan juga partikel no. Cara pakainya gimana? Jangan sampai tertukar. Nah, kalau teman-teman udah bisa gimana cara menggunakan kata sifat i dan juga partikel no untuk menerangkan kata benda, berikutnya baru kalian bisa belajar anak kalimat. Seperti pada contoh kalimat yang ketujuh ini, sepeda yang saya pakai setiap hari. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jepang, kurang lebih seperti ini. Watashi ga mainichi tsukatteiru jitensha. Sepeda yang saya pakai setiap hari. Jadi ini juga menerangkan sepeda. Sepeda yang saya pakai setiap hari. Bedanya dia menerangkan menggunakan kata kerja. Kalau yang nomor 2 sampai nomor 6, itu menerangkannya dengan kata sifat dan kata benda. Makanya pakai kata sifat i dan juga pakai partikel no. Sedangkan yang nomor 7, ini menggunakan kata kerja. Nah, biasanya yang bikin teman-teman bingung ketika bikin anak kalimat itu kalau pakai kata kerja kayak gini. Karena kita harus merubah kata kerjanya ke bentuk biasa. Jadi tsukatteiru, bukan tsukatteimasu. Jadi hal penting kedua yang harus teman-teman perhatikan pada saat membuat anak kalimat adalah harus menguasai perubahan bentuk kosakata. Ini nggak bisa ditawar. Kalau teman-teman pengen bisa bikin anak kalimat, harus menguasai dua hal ini. Paham konsep menerangkan diterangkan, dan juga menguasai perubahan bentuk kosakata. Kalau teman-teman sudah memahami dua hal ini, sekarang kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Di sini ada 4 kalimat yang sudah saya siapkan. Yang pertama, ini adalah sepeda. Yang kedua, ini adalah sepeda warna merah. Yang ketiga, ini adalah sepeda punya teman saya. Yang keempat, ini adalah sepeda yang saya pakai setiap hari. Keempat kalimat ini, kalau diterjemahkan kurang lebih menjadi seperti ini. Yang pertama, kore wa jitensha desu. Yang kedua, kore wa akai jitensha desu. Yang ketiga, kore wa tomodachi no jitensha desu. Ini masih menggunakan kata sifat i dan kata benda ya untuk menerangkan jitensha. Jadi belum bisa disebut anak kalimat. Nah, baru kalimat yang keempat ini di dalamnya mengandung anak kalimat yang saya kasih warna kuning.
Kalau kalimat yang keempat ini dibagi dua, jadinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, korewa jitensha desu. Ini adalah sepeda. Kemudian di dalamnya ditambahin keterangan yang saya pakai setiap hari. Watashi ga mainichi tsukatte iru. Jadi kenapa dia disebut anak kalimat? Karena dia merupakan bagian dari kalimat utama, atau biasanya disebut kalimat induk, yaitu korewa jitensha desu. Kalimat ini tuh ngomongin sepeda. Ini adalah sepeda. Nah, sepeda yang bagaimana? Yaitu sepeda yang setiap hari saya pakai. Watashi ga mainichi tsukatte iru jitensha desu. Jadi kalau dua kalimat ini digabung menjadi korewa watashi ga mainichi tsukatte iru jitensha desu. Sampai di sini teman-teman harus paham ya, kenapa disebut anak kalimat, karena dia merupakan bagian dari kalimat utama. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk menerjemahkan kalimat pendek ini. Membaca buku. Pakai bentuk biasa. Kira-kira jadi gimana? Ini saya yakin teman-teman pasti bisa. Jawabannya adalah hong o yomu. Membaca buku. Bentuk masnya hong o yomimasu. Nah, kalau pakai bentuk kamus, itu biasanya untuk menerangkan bahwa kegiatan tersebut belum dilakukan. Jadi dia belum baca buku, baru akan. Kalau misalnya sudah dibaca atau sedang dibaca, polanya harus diubah menjadi hong o yonda. Ini kalau misalnya sudah dibaca. Kemudian hong o yondeiru. Ini berarti dia sedang membaca buku tersebut. Nah, perubahan kata kerja seperti ini kalau bisa secepat mungkin. Jadi nggak cuma sekedar hafal, tapi bisa merubah dengan cepat. Karena saya yakin nggak sedikit di antara teman-teman yang masih bingung atau masih butuh waktu ya untuk loading ketika merubah bentuk kata kerja. Nah, sekarang kalau kosakata ini saya balik, kira-kira teman-teman bisa nggak menjadi buku yang dibaca? Sebagian dari kalian mungkin bisa, tapi saya yakin yang bingung juga banyak ya. Jawaban yang tepat adalah yomu hong. Ini kalau non lampau ya. Yomu hong, buku yang dibaca. Kalau misalnya lampau dan sedang, menjadi yonda hong dan yondeiru hong. Jadi letak kosakatanya dibalik, partikelnya dihilangkan. Kenapa dibalik? Karena ini kan ngomongin buku yang dibaca. Jadi kata bukunya itu ada di belakang. Beda dengan membaca buku, bukunya sebagai objek. Makanya dia disebutkan dulu. Predikatnya, membacanya terakhir. Kalau buku yang dibaca, ini ngomongin tentang buku. Makanya dia harus ada di akhir. Sekarang kalau misalnya kalimatnya jadi seperti ini. Buku yang dibaca oleh Tanaka-san. Atau buku yang Tanaka-san baca. Ini dua-duanya kurang lebih sama ya artinya. Kira-kira kalimatnya jadi seperti apa? Jawaban yang tepat adalah Tanaka-san ga yomu hong. Diawali dengan Tanaka-san plus partikel ga. Jadi di dalam anak kalimat itu, kalau misalnya ada subjeknya, dia akan menggunakan partikel ga. Kebanyakan subjeknya itu orang. Tapi ya nggak hanya orang saja, hewan juga nggak masalah ya. Di sini Tanaka-san ga yomu hong. Kalau misalnya membacanya itu lampau, tinggal diganti aja Tanaka-san ga yonda hong. Atau kalau yang sedang dibaca, Tanaka-san ga yondeiru hong. Jadi ada satu poin lagi yang harus teman-teman ingat, kalau ada subjeknya pakai partikel ga. Berikutnya masih mengenai teori anak kalimat. Jadi anak kalimat itu bisa menerangkan benda. Contohnya itu kayak gini. Kodomo ga yomu hong. Kodomo ga yonda hong. Ini artinya kurang lebih sama, bedanya lampau dan non-lampau aja. Dalam bahasa Indonesia artinya buku yang dibaca oleh anak-anak. Atau buku yang anak-anak baca. Jadi ada yangnya ya. Kemudian selain benda, bisa juga menerangkan manusia. Contohnya, asagohan o taberu hito. Asagohan o tabeta hito. Artinya, dua-duanya sama, orang yang sarapan, bedanya yang bawah lampau, yang atas non-lampau. Kemudian, selain benda dan manusia, bisa juga menerangkan tempat. Nah, kalau tempat ini agak beda, biasanya tidak diartikan yang, melainkan tempat. Contohnya itu kayak gini. Kazoku ga sundeiru ie. Kazoku ga sundeita ie. Artinya, rumah tempat keluarga saya tinggal. Jadi, biasanya di dalamnya itu mengandung kata tempat. Contoh lain misalnya restoran tempat saya makan siang atau hotel tempat saya menginap. Itu kan dalam bahasa Indonesianya ada kata tempat. Mungkin sebagian ada juga yang masih bisa diartikan yang. Kalau kayak ini rumah yang ditinggalin keluarga saya. Tapi secara umum biasanya kita mengartikannya itu pakai kata tempat. Kemudian satu lagi, menerangkan waktu atau kata benda.
Contoh misalnya Hong o yomu jikang, waktu membaca buku. Kemudian tomodachi to au yakusoku, janji ketemu teman. Nah, ketika menerangkan waktu atau kata benda seperti ini, biasanya nggak ada hubungannya dengan waktu. Maksudnya itu nggak ada hubungannya lampau atau tidak lampau. Makanya pakai kata kerja bentuk kamus. Jadi bukan Hong o yonda jikang. Kalau mau bilang waktu baca buku, ya Hong o yomu jikang. Janji ketemu teman, ya tomodachi to au yakusoku. Bukan tomodachi to atta yakusoku. Karena nanti yang dilampauin itu biasanya kata kerjanya. Katakanlah saya nggak ada waktu baca buku, tapi lampau. Hong o yomu jikang ga arimasen deshita. Jadi arimasennya dilampauin, arimasen deshita. Kalau nggak lampau ya biasa aja. Tomodachi to au yakusoku ga arimasu. Ada janji ketemu teman. Jadi kata kerja yang digunakan itu karena tidak ada hubungannya, lampau dan tidak lampau, biasanya pakai bentuk kamus. Baik, sekarang saya akan bahas mengenai posisi dari anak kalimat tersebut. Pertama, menerangkan topik. Jadi anak kalimat itu posisinya nempel dengan topik kalimat. Contohnya kayak gini. Haha ga yoku tsukuru ryori wa kare desu. Topiknya adalah ryori, masakan. Makanya dia pakai partikel wa ya, sebagai penanda bahwa itu adalah topik. Kemudian yang saya kasih warna hijau, ini bagian yang menerangkan. Menerangkan ryori, masakan yang sering ibu buat, adalah kare. Kemudian bisa juga menerangkan objek. Contohnya seperti ini. Watashi wa pasokon o ireru kabang o kaimashita. Satu lagi, watashi wa hon o yomu hito ga suki desu. Kalimat yang atas artinya saya membeli tas untuk menyimpan laptop. Ireru di sini memasukkan atau bisa juga diartikan menyimpan. Kemudian yang kedua, saya suka orang yang baca buku. Jadi objek dari kalimat ini adalah kabang dan hito yang saya kasih warna merah. Nah, yang warna hijau ini adalah bagian yang menerangkan. Kalau misalnya yang hijau ini dihilangin, watashi wa kabang o kaimashita. Saya beli tas. Udah, itu kan kalimat biasa ya. Ditambahin keterangan untuk nyimpan laptop. Pasokon o ireru kabang o kaimashita. Di sini ada dua partikel o, nggak masalah ya, karena fungsinya berbeda. Begitu juga kalimat yang bawah. Kalau bagian yang menerangkannya dihilangkan, watashi wa hito ga suki desu. Saya suka orang. Orang yang bagaimana? Hon o yomu hito ga suki desu. Suka orang yang membaca buku. Jadi posisi kabang dan juga hito di sini sebagai objek. Makanya dia dikasih partikel o dan juga ga. Satu lagi, anak kalimat juga bisa menerangkan predikat. Contohnya seperti ini. Kore wa onna no hito ga yomu zasshi desu. Kalau misalnya bagian anak kalimatnya dihilangkan, kore wa zasshi desu. Ini adalah majalah. Induk kalimatnya itu ya. Nah, ditambahin keterangan yang dibaca perempuan. Onna no hito ga yomu zasshi desu. Jadi kalimat ini predikatnya adalah zasshi, ditambahin keterangan onna no hito ga yomu, yang dibaca perempuan. Baik, untuk teorinya cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang udah pernah belajar atau mungkin sudah N4, saya yakin pasti teman-teman juga pernah mempelajari materi-materi ini. Tapi buat yang benar-benar baru belajar, kalian harus pahami dulu teorinya. Setelah itu baru latihan bikin kalimat. Karena kalau cuma belajar teori aja tanpa latihan, pasti nanti bingung ketika bikin kalimat. Jadi salah satu cara untuk menguasai penggunaan anak kalimat ini adalah harus sering-sering latihan. Karena kita harus merubah bentuk kata kerja, kemudian urutan kosakatanya. Itu semua harus dilakukan dalam waktu yang cepat. Kalau tanpa latihan, nggak mungkin bisa. Jadi kalian harus sering-sering latihan bikin kalimat seperti ini. Oke, berikutnya waktunya kita untuk latihan. Kalau teman-teman yang udah bisa, mau di skip, boleh silakan dicepetin aja ya. Cari bagian yang mungkin kalian belum paham. Kita mulai dengan kalimat yang pertama. Sepatu baru. Ini belum jadi kalimat ya, baru kosakata aja. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Jawabannya adalah atarashi kutsu. Kemudian kalau sepatu baru punya teman, kira-kira gimana? Ini juga saya yakin teman-teman bisa. Jawabannya adalah tomodachi no atarashi kutsu. Kemudian kalau sepatu baru punya teman kampus, kira-kira gimana? Ini saya kasih waktu 3 detik deh. Jawaban yang tepat adalah daigaku no tomodachi no atarashi kutsu. Ini semua teman-teman harus bisa ya, karena belum masuk anak kalimat, baru membahas tentang sepatu aja, menerangkan sepatu. Kemudian kalimat berikutnya, ini ketika menerangkan objek. Misalnya, saya menghilangkan sepatu baru.
Kalau teman-teman ada yang belum tahu kata menghilangkan, saya kasih tahu aja. Bahasa Jepangnya nakushimasu. Coba bikin kalimat ini dalam bentuk lampau. Kira-kira gimana? Jawaban yang tepat adalah atarashii kutsu wo nakushimashita. Kata sayanya tidak perlu disebutkan, nggak masalah ya. Watashi wa atarashii kutsu wo nakushimashita. Kalau mau disebutin jadi kayak gitu ya. Tapi umumnya tidak perlu disebutkan. Kemudian kalau kalimatnya, saya menghilangkan sepatu baru punya teman. Tomodachi no atarashii kutsu wo nakushimashita. Satu lagi, saya menghilangkan sepatu baru punya teman kampus. Daigaku no tomodachi no atarashii kutsu wo nakushimashita. Ini kombinasi ya, antara kalimat sebelumnya ditambahin kata kerja nakushimasu. Karena posisinya sebagai objek, maka pakai partikel o. Kemudian kita lanjut. Ini ketika menerangkan topik kalimat. Misalnya, sepatu baru tidak perlu beli. Topik kalimatnya sepatu baru. Atarashii kutsu wa kawanakute mo ii desu. Jangan lupa pola tidak perlu beli. Kawanakute mo ii desu. Kemudian, sepatu baru punya teman saya ada di mana? Tomodachi no atarashii kutsu wa doko ni arimasu ka? Tinggal tambahin aja ya, doko ni arimasu ka? Atau mau pakai doko desu ka juga nggak masalah. Satu lagi, sepatu baru punya teman kampus saya adalah sepatu Nike. Nike ini bahasa Jepangnya ya Nike. Daigaku no tomodachi no atarashii kutsu wa Nike no kutsu desu. Ini semua masih belum menggunakan kata kerja ya. Jadi harusnya teman-teman bisa. Kalau ini aja udah bingung, nanti ketika pakai kata kerja, jadi makin bingung. Nah, sekarang baru kita latihan anak kalimat menggunakan kata kerja. Di sini saya kasih clue sedikit. Beli payung, bahasa Jepangnya kasau kau. Kalimat yang pertama, payung yang dibeli bulan lalu. Sengetsu katta kasa. Payung yang saya beli. Watashi ga katta kasa. Payung yang saya beli bulan lalu. Watashi ga sengetsu katta kasa. Ini masih belum digunakan dalam kalimat ya. Jadi hanya menerangkan payung saja. Payung yang saya beli bulan lalu. Kalau misalnya dibuat dalam kalimat, nanti ada partikel wa-nya, ada o-nya ya. Misalnya mau bilang payung yang saya beli bulan lalu rusak. Payung yang saya beli bulan lalu dipinjam sama teman. Itu baru jadi satu kalimat. Jadi sebelum digunakan dalam satu kalimat, teman-teman harus bisa ini dulu. Menerangkan kata benda. Oke, sekarang kita latihan lagi. Misalnya makan roti. Pang o taberu. Kalimat pertama, orang yang sedang makan roti. Pang o tabete iru hito. Kemudian, Tanaka-san adalah orang yang sedang makan roti di sana. Tanaka-san wa asoko de pan o tabete iru hito desu. Kalimat berikutnya, orang yang sedang makan roti di sana siapa? Asoko de pan o tabete iru hito wa dare desu ka? Yang paling atas ini baru menerangkan hito aja ya. Pan o tabete iru hito. Orang yang sedang makan roti. Nah, baru kalimat yang kedua dan yang ketiga ini menjadi bagian dari sebuah kalimat. Kalau yang kedua, dia sebagai predikat. Tanaka-san adalah orang yang sedang makan roti di sana. Kemudian kalimat yang ketiga, ini sebagai topik kalimat. Orang yang sedang makan roti di sana itu siapa? Setelah itu ada partikel wa. Ini sebagai tanda bahwa dia adalah topik kalimat. Kita lanjut latihan berikutnya. Saya kenal orang yang sedang makan roti di sana.
Asoko de pan o tabete iru hito o shitte imasu. Kemudian, saya pernah ketemu dengan orang yang sedang makan roti di sana. Asoko de pan o tabete iru hito to atta koto ga arimasu. Satu lagi, saya lupa nama orang yang sedang makan roti di sana. Asoko de pan o tabete iru hito no namae o wasuremashita. Nah, ini kalimatnya panjang-panjang ya. Tapi kalau teman-teman sudah paham teorinya, harusnya bisa. Orang yang sedang makan roti di sana, itu kan asoko de pan o tabete iru hito. Kalau mau bilang saya kenal, ya tinggal tambahin aja shitte imasu. Partikelnya o. Kemudian yang kedua, jangan lupa pola pernah ta koto ga arimasu. Jadi, atta koto ga arimasu. Satu lagi, lupa wasuremashita. Partikelnya o. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Minum teh, ocha o nomu. Oke, ini berhubungan dengan minum teh ya. Yang pertama, orang yang sedang minum teh. Ocha o nonde iru hito. Kemudian, orang yang sedang minum teh di sana adalah adiknya Yamada-san. Asoko de ocha o nonde iru hito wa Yamada-san no ototo-san desu. Satu lagi, adiknya Yamada-san adalah orang yang sedang minum teh di sana. Yamada-san no ototo-san wa asoko de ocha o nonde iru hito desu. Untuk kalimat yang paling atas, saya yakin teman-teman bisa ya. Dan harus bisa. Kalau kalimat yang pertama aja bingung, otomatis kedua dan ketiga ya nggak akan bisa. Kalimat yang kedua ini menerangkan topik kalimat. Karena posisinya sebelum wa. Orang yang sedang minum teh di sana. Dia adalah adiknya Yamada-san. Di sini saya pakai ototo-san, ya adik laki-laki. Kalau misalnya teman-teman ada yang menerjemahkan imoto-san, ya itu nggak masalah. Karena di sini juga saya tidak tulis dengan jelas apakah laki-laki atau perempuan. Yang penting adiknya. Kalau one-san atau oni-san baru salah ya. Kemudian kalimat yang ketiga, dia menerangkan predikat. Posisinya setelah partikel wa. Yamada-san no ototo-san wa asoko de ocha o nonde iru hito desu. Kita lanjut kalimat berikutnya. Saya suka teh yang sedang diminum Tanaka-san. Tanaka-san ga nonde iru ocha ga suki desu. Kemudian kalimat berikutnya. Siapa yang minum teh saya? Watashi no ocha o nonda hito wa dare desu ka? Satu lagi, siapa yang minum teh yang ada di kulkas? Reizouko ni atta ocha o nonda hito wa dare desu ka? Atau kalau teman-teman ada yang udah N4, mungkin bisa bikin kalimat seperti ini. Reizouko ni irete oita ocha o nonda hito wa dare desu ka? Kalimat yang paling atas, dia menerangkan objek ya. Ocha. Saya suka teh yang sedang diminum Tanaka-san. Watashi wa Tanaka-san ga nonde iru ocha ga suki desu. Kemudian kalimat yang kedua, dia menerangkan topik kalimat. Watashi no ocha o nonda hito wa dare desu ka? Kata kerjanya bentuk lampau. Karena ketika kita nanya siapa yang minum teh saya, itu biasanya kondisinya tehnya udah habis. Makanya harus menggunakan bentuk lampau. Kemudian kalimat yang ketiga, ini ada dua versi. Yang atas, ini versi gampangnya ya. Reizouko ni atta ocha. Teh yang ada di kulkas. Kemudian yang bawah, Reizouko ni irete oita ocha. Irete oita, ini yang saya simpan atau yang saya masukkan ya. Secara makna kurang lebih sama ya. Cuman yang bawah itu, saya yang nyimpen tehnya. Jadi artinya tuh kayak orang yang minum teh yang saya simpan di kulkas itu siapa? Kalau yang atas, nggak ada informasi saya yang nyimpen. Dia cuma bilang, teh yang ada di kulkas, siapa yang minum? Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Teh yang saya minum di kafe. Non lampau. Watashi ga kafe de nomu ocha. Kemudian, saya beli teh yang kemarin Tanaka-san beli.
Kino Tanaka-san ga katta ocha o kaimashita. Satu lagi, teh yang diminum saat nggak enak badan, rasanya nggak enak. Karada no choushi ga warui toki ni nomu ocha wa oishiku nai desu. Gimana ini? Teman-teman bisa nggak? Kalau yang paling atas harus bisa ya. Watashi ga kafe de nomu ocha. Kalimat yang kedua, dia sebagai objek. Objek yang dibeli ya. Jadi saya beli teh yang kemarin Tanaka-san beli. Jadi Tanaka-san kemarin beli teh, terus saya juga beli teh yang sama. Kino Tanaka-san ga katta ocha. Teh yang kemarin Tanaka-san beli. Kemudian kalimat yang ketiga, ini ada tokinya ya. Jadi agak susah juga. Karada no choushi ga warui toki ni nomu ocha. Teh yang diminum saat atau ketika tidak enak badan. Wa oishiku nai desu. Rasanya tidak enak. Ini kata rasanya tidak saya sebutkan. Kalau mau disebutin, aji ga oishiku nai desu. Kemudian kalimat berikutnya, kita latihan menggunakan subjek. Ini lebih gampang. Jadi kalau yang sebelumnya susah, ini agak gampang. Teman-teman saya yakin pasti bisa. Pertama, kemarin saya belajar kanji. Ini kalimat biasa ya. Tidak ada anak kalimat di dalamnya. Watashi wa kino kanji o benkyou shimashita. Kemudian kalimat yang kedua, kanji yang saya pelajari kemarin. Watashi ga kino benkyou shita kanji. Jangan lupa subjek anak kalimat pakai partikel ga. Jadi kalau dilihat pola kalimatnya di sini, sebenarnya antara benkyou dengan kanjinya aja yang ditukar. Antara watashi dengan kino kan posisinya sama. Tinggal partikelnya aja yang disesuaikan. Kemudian kalimat berikutnya, Karina-san sekarang sedang membuat kue. Ini juga nggak ada anak kalimatnya, harus bisa. Karina-san wa ima keiki o tsukutte imasu. Kalimat berikutnya, kue yang sedang dibuat Karina-san. Karina-san ga ima tsukutte iru keiki. Udah bisa ya teman-teman bikin kalimat ini? Harus bisa. Kemudian kalimat berikutnya, Yamada-san tadi baca buku di perpustakaan. Ini juga nggak ada anak kalimat ya. Yamada-san wa sakki toshokan de hon o yomimashita. Kemudian kalimat berikutnya, buku yang tadi Yamada-san baca di perpustakaan. Yamada-san ga sakki toshokan de yonda hon. Meskipun kalimatnya panjang, kalau teman-teman perhatikan, urutan kosakatanya kurang lebih sama, yang beda antara objek dan predikatnya. Antara buku dengan membaca. Itu aja yang dibalik. Partikel subjeknya menyesuaikan ya. Kalau anak kalimat ya harus pakai ga. Oke, latihan yang barusan hanya untuk refreshing saja. Kalimat-kalimat simple ya, yang mudah. Saya yakin teman-teman bisa. Berikutnya kita kembali ke anak kalimat yang digunakan bersama dengan induknya. Cluenya di sini, memakai kacamata. Megane o kakeru. Kalimat yang pertama, orang yang memakai kacamata itu siapa? Megane o kakete iru hito wa dare desu ka? Kamu kenal orang yang pakai kacamata itu? Megane o kakete iru hito o shitte imasu ka? Yamada-san adalah orang yang memakai kacamata itu. Yamada-san wa megane o kakete iru hito desu. Ketiga kalimat ini ngomongin tentang orang yang pakai kacamata. Yang paling atas dia sebagai topik kalimat, yang kedua sebagai objek, yang ketiga dia sebagai predikat. Jangan lupa shitte imasu yang artinya kenal atau tahu pakai partikel o. Kemudian kalimat berikutnya memakai baju, fuku o kiru. Kalimat yang pertama, ayah teman saya adalah orang yang memakai baju merah itu. Tomodachi no otou-san wa akai fuku o kite iru hito desu. Saya tahu rumah orang yang memakai baju merah itu.
akai fuku wo kite iru hito no ie wo shitte imasu. Orang yang memakai baju merah itu adalah ayahnya Kimura-san. Akai fuku wo kite iru hito wa Kimura-san no otousan desu. Ketiga-tiganya kalimatnya panjang ya. Teman-teman bisa nggak? Jangan sampai terbalik, ayah teman saya jadi otousan no tomodachi. Itu artinya jadi beda ya. Kalau ayah teman saya, tomodachi no otousan. Orang yang pakai baju merah, akai fuku wo kite iru hito. Anonya, kalau misalnya kalian ada yang skip, nggak masalah juga. Yang penting, akai fuku wo kite iru hito-nya ini harus benar ya. Kalimat yang pertama, posisi anak kalimatnya menerangkan predikat. Kemudian yang kedua, menerangkan objek. Sedangkan yang ketiga, topik kalimat. Oh ya, untuk kalimat yang kedua, sebenarnya ini nggak ngomongin orang ya, tapi ngomongin rumah. Rumah orang yang pakai baju merah. Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ayah teman saya adalah orang yang berdiri di dekat pintu dan memakai baju merah. Tomodachi no otousan wa doa no chikaku ni tatte akai fuku wo kite iru hito desu. Ini kalimatnya sedikit lebih panjang karena ada dua kata kerja yang pakai baju dan berdiri di dekat pintu. Kalau teman-teman sudah menguasai materi N5, saya yakin bikin kalimat seperti ini juga pasti bisa. Karena ini kan materi bab yang ke-16, menghubungkan kata kerja. Ya pakai bentuk T. Orang yang berdiri di dekat pintu dan pakai baju merah. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, berarti materi N5-nya masih belum dikuasai 100%. Mungkin paham secara teori, tapi ketika praktek bikin kalimat, bingung. Nah, itu harus dibiasain, latihan bikin kalimat, supaya nggak cuman paham teori aja. Prakteknya pun harus bisa. Kemudian, kalimat berikutnya, saya pernah 2 kali bertemu dan makan bareng dengan orang yang memakai baju merah itu. Akai fuku wo kite iru hito to atte issho ni shokuji shita koto ga 2 kai arimasu. Kalimat ini kurang lebih mirip seperti sebelumnya, dihubungkan dengan bentuk T. Atte issho ni shokuji shita koto ga 2 kai arimasu. Kalau bagian anak kalimatnya, saya yakin udah bisa ya. Akai fuku wo kite iru hito. Tinggal belakangnya gimana? Atte issho ni shokuji shita koto ga 2 kai arimasu. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai tabeta koto ga arimasu, ya itu juga nggak masalah. Secara makna sama aja ya. Kemudian posisi nikai, ini kalau di Minal Nihongo nggak ada ya contoh yang seperti ini. Tapi dalam percakapan sehari-hari itu sering digunakan. Nani-nani sakoto ga 1 kai arimasu. 2 kai dake arimasu. Kemudian kalimat berikutnya, ini agak sedikit berbeda karena berhubungan dengan memberi dan menerima. Tapi masih berhubungan dengan anak kalimat ya. Kalimat pertama, hadiah yang saya berikan ke Kimura-san. Kimura-san ni ageta purezento. Kemudian, hadiah yang saya dapat dari Tanaka-san. Tanaka-san ni moratta purezento. Satu lagi, hadiah yang Yamada-san berikan ke saya. Yamada-san ga kureta purezento. Ini sebenarnya simple, jadi saya yakin teman-teman pasti bisa. Yang penting tahu kapan pakai ageru dan kapan pakai kureru. Kalau ageru kan saya memberi ke orang lain, sedangkan kureru orang lain memberikan kepada saya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Buku yang Kimura-san beli. Kimura-san ga katta hon. Kemudian, buku yang Kimura-san beli. Dalam kurung, untuk saya. Kimura-san ga katte kureta hon. Satu lagi, buku yang dibelikan oleh Kimura-san. Kimura-san ni katte moratta hon. Ini contoh ketika digunakan bersama dengan bentuk
te kureru, dan te morau. Kalau kalimat yang paling atas, Kimura-san ga katahong, buku yang dibeli oleh Kimura-san. Dia cuma ngomongin buku yang dibeli oleh Kimura-san, atau buku yang Kimura-san beli. Belinya untuk siapa? Nggak ada informasi itu. Bisa jadi Kimura-san beli untuk dirinya sendiri. Kimura-san ga katahong. Sedangkan kalimat yang kedua, ini adalah buku yang Kimura-san beli untuk saya. Jadi yang beli sama ya Kimura-san, tapi dia belinya itu untuk saya. Makanya pakai kate kureta hong. Jadi beda antara kalimat pertama dan kedua. Meskipun sama-sama Kimura-san yang beli. Tapi kalau kalimat yang kedua, belinya itu untuk saya atau untuk pembicara. Nah, sedangkan kalimat yang ketiga, Kimura-san ni kate moratta hong. Buku yang dibelikan oleh Kimura-san. Yang beli tetap sama, Kimura-san juga. Tapi ini beda cara penyampaiannya. Kalau te moraimas itu kan mengartikannya di. Kate moraimas dibelikan atau dibeliin. Jadi meskipun kenyataannya sama, ya Kimura-san beli, belinya untuk saya, tapi cara penyampaiannya bisa dua macam. Ini gabungan ya antara pola te moraimas, te kuremas dengan anak kalimat. Jangan bingung. Tapi kalau ada yang bingung, saya bisa maklumin. Karena dua-duanya ini materi susah. Pola te moraimas, te kuremas itu kan bab 24. Itu juga termasuk materi yang susah. Jadi kombinasi dua materi yang susah jadi satu. Kalau yang biasa aja masih bingung, pakai te moraimas, te kuremas malah makin bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, kuasai dulu yang basic, yang biasa. Berikutnya baru pakai te moraimas dan te kuremas. Kita lanjut, kalimat berikutnya. Kosakata yang ayah ajarkan. Chichi ga oshieta kotoba. Kemudian, kosakata yang ayah ajarkan untuk saya. Chichi ga oshiete kureta kotoba. Satu lagi, kosakata yang diajarkan oleh ayah. Chichi ni oshiete moratta kotoba. Ini polanya kurang lebih sama ya. Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari yang sebelumnya, harusnya ini juga bisa. Tinggal kosakatanya aja diganti. Kita lanjut kalimat berikutnya. Masakan yang ibu buat. Haha ga tsukutta ryori. Kemudian, masakan yang ibu buat dalam kurung untuk saya. Haha ga tsukutte kureta ryori. Satu lagi, masakan yang dibuatkan oleh ibu. Haha ni tsukutte moratta ryori. Ini kalimat yang ketiga dengan materi yang sama ya, masih dengan memberi dan menerima. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mempelajari dengan baik, udah paham teorinya, pasti ini juga bisa. Sekali lagi, haha ga tsukutta ryori dengan haha ga tsukutte kureta ryori itu artinya beda ya. Kalau yang atas bikin untuk siapa nggak tahu, tidak disebutkan. Sedangkan yang bawah bikinnya untuk saya. Karena pakai te kureta. Kepada saya, kepada si pembicara. Kemudian kalimat yang ketiga, ini artinya kurang lebih kayak saya dibuatin masakan oleh ibu. Atau karena ini posisinya menerangkan masakan, jadi masakan yang dibikinin oleh ibu. Haha ni tsukutte moratta ryori. Baik, masih ada 3 slide lagi. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Hari Minggu, saya ada janji pergi belanja sama teman. Nichiyoubi wa tomodachi to kaimono ni iku yakusoku ga arimasu. Setiap hari, saya tidak ada waktu nonton TV. Mainichi terebi o miru jikan ga arimasen. Karena akhir-akhir ini sibuk, saya tidak ada waktu senggang untuk bermain. Saikin isogashii kara asobu hima ga arimasen. Ini adalah contoh yang menerangkan waktu atau kata benda ya. Kaimono ni iku yakusoku. Janji pergi belanja. Terebi o miru jikan. Waktu nonton TV. Asobu hima. Waktu senggang untuk bermain. Jadi kata kerjanya pakai bentuk kamus. Kalau ini relatif mudah sebenarnya. Saya yakin teman-teman bisa ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita lanjut kalimat berikutnya. Kamar tempat kamu menginap minggu lalu gimana? Kalau ada yang belum tahu kata menginap,
bahasa Jepangnya tomaru. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Senshu tomatta heya wa dou deshita ka? Apakah kamu tahu nama perusahaan tempat Yamada-san bekerja? Yamada-san ga hataraite iru kaisha no namae o shitte imasu ka? Supermarket tempat saya biasa belanja, harga sayurannya murah. Itsumo kaimono suru supa wa yasai ga yasui desu. Ini contoh yang berhubungan dengan tempat. Kamar tempat kamu nginep minggu lalu. Senshu tomatta heya. Perusahaan tempat Yamada-san bekerja. Yamada-san ga hataraite iru kaisha. Supermarket tempat saya biasa belanja. Itsumo kaimono suru supa. Atau kalau mau sayanya disebutkan, watashi ga itsumo kaimono suru supa. Kalau yang berhubungan dengan tempat, biasanya nggak ada yangnya, tapi pakai kata tempat. Kita lanjut ke slide yang terakhir. Rumah tempat saya tinggal sekarang sangat sempit. Watashi ga ima sunde iru ie wa totemo semai desu. Hotel tempat kamu menginap ketika pergi ke Jepang tahun lalu, namanya apa? Kyonen Nihon ni itta toki ni tomatta hoteru no namae wa nan desu ka? Ini kalimat yang paling akhir, agak panjang. Teman-teman bisa nggak pakai toki lagi ya? Kyonen Nihon ni itta toki ni tomatta hoteru. Hotel tempat kamu menginap ketika pergi ke Jepang tahun lalu. No namae wa nan desu ka? Namanya apa? Kalimat yang seperti ini sebenarnya nggak susah, asal kalian sudah terbiasa bikin kalimat yang standar. Kalimat standar itu maksudnya Kyonen Nihon ni itta toki ni tomarimashita. Itu kan kalimat biasa, menginap ketika pergi ke Jepang tahun lalu. Tinggal kalimat yang seperti itu dipakai untuk menerangkan hotel. Hotel tempat saya nginep ketika pergi ke Jepang tahun lalu. Kemudian kalau kalimat yang atas, ini lebih mudah ya. Watashi ga ima sundeiru ie wa totemo semai desu. Watashi ga ima sundeiru ie, tempat saya tinggal saat ini. Wa totemo samui desu. Itu sangat sempit. Baik, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat anak kalimat. Ada banyak hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Pertama, harus paham konsep menerangkan diterangkan. Kemudian harus bisa merubah bentuk kata kerja, baik positif maupun negatif, lampau maupun non-lampau. Kemudian ketika ada subjeknya, pakai partikel ga. Nah, kalau kalian udah paham itu semua, baru latihan bikin kalimat. Memang untuk bikin kalimat yang di dalamnya mengandung anak kalimat itu nggak gampang. Karena kalian harus bisa bikin kalimat biasa dulu. Kalau kalimat biasa aja masih bingung, otomatis ketika ditambahkan anak kalimat, jadi makin bingung. Usahakan kuasai dulu bikin kalimat biasa yang simple ya, baru nanti latihan ditambahin anak kalimat. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sordewa, mata.